Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini semua mahasiswa Pancabudi? Baik, Bu. Coba tampilkan dulu wajahnya sebentar, saya absen ya. Febriwati Pandiraja. Febriwati Pandiraja Sigite. Terdengar suara saya? Dengar, Bu. Hadir nggak ini? Putri Intan Permatasari. Mana? Hadir, Bu. Vicky Usmandi. Belum masuk. Ida Hairani. Hadir, Bu. Gebrina. Hadir, Gebrina Bu. Fatima ya. Putri Permatasari. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fajar sendiri. Belum. Tovan Rudiatsah. Hadir, Bu. Rivaldo Tamaro. Hadir, Bu. Ya. Juhar Riandana. Hadir, Bu. Putri Alivia. Hadir, Bu. Diki Lesmana. Hadir, Bu. Dharma Irfan Harefa. Dharma Irfan. Febriwati. Hadir, Bu. Kamu kemana semalam studio? Saya masuk, Bu. Cuman keluar-keluar terus. Tugas studiomu ya. Udah saya kirim, Bu. Kirim kemana? Ke Kamu harus learning. asistensi. Ya. Oh, iya, Bu. Aki Sanggina. Masih mute kamu, Agi. Kiranda. Kiranda Dinata. Kiranda. Ada Kiranda? Kenapa namanya Kiranda? Ahmad Wildan. Saya, Bu. Oke. Wildan juga kemana kamu semalam studio? Kamu asistensi ya, jangan pakai WA aja. Ya, Bu. Nur Andika. Hadir, Bu. Fani Fadila. Hadir, Bu. Oke. Vicky. Fajar Dharma Kiranda ya. Belum datang ya, belum muncul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua sehat ya. Baik jasmani maupun rohani. Juga sehat dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Oke. Hari ini kita kuliah arsitektur kota pertemuan yang keberapa?
pertemuan yang ke-13 ya, dan pembelajarannya kalian sudah bisa akses di e-learning, tapi untuk kuis sepertinya ada kesalahan teknis. Jangan diisi dulu ya, karena ada jawaban-jawaban yang salah tempat saya buat semalam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori urban planning, teori figure ground, linkage, dan teori place. Tapi sebelum ke sana, saya ingin bertanya dulu sampai sejauh mana progres tugas kelompok kalian. Kemarin tugasnya adalah menganalisa tata guna lahan Kota Medan ya, dan dibagi per kelompok. Ada yang mau menyampaikan progres tugas kelompoknya? Bisa dikerjakan? Ini bisa sinyalnya hilang atau gimana ya jawabannya nih? Ada yang bisa menampilkan tugasnya sampai sejauh mana? Nggak ada. Tugas kelompok ini adalah bagian dari ujian akhir semester ya. Jadi ujian akhir semesternya nanti lebih kepada presentasi tugas kelompok kalian. Karena itu ya bertahap ngerjakannya ya. Jadi nanti setelah belajar teori ini juga kalian menerapkannya di daerah lokasi yang sudah kalian pilih, yang sudah dipilihkan untuk kalian. Dianalisa berdasarkan teori yang dipelajari hari ini. Bisa tidak? Jadi bukan belajar menghafal teori-teori saja, tapi kalian menganalisa Kota Medan. Berhubung Kota Medan ini wali kotanya masih muda ya, nggak jauh-jauh usianya sama kalian. Masih menantunya RI 1 ya. Medan ini disorot secara nasional. Kalau pembangunannya bagus dalam 5 tahun ini, ya secara politik sangat baik ya. Nah, untuk hal-hal seperti itu, kita yang di dunia kampus itu perlu membantu secara akademis. Jadi jangan mau dipolitisasi. Jangan jadi korban politik aja. Kita harus memberikan kontribusi positif. Bisa menganalisa kota kita ini, pembangunannya sudah tepat tidak? Bukan cuma pencitraan. Nah, dari mana taunya? Ketika kalian belajar teori-teori ini, teori tentang kota. Jadi, belajar arsitektur kota, belajar juga bagaimana jadi wali kota ya. Ya, minimal camat atau kepling lah ya. Bagaimana pengelolaan manusia di kota. Bagaimana pengelolaan infrastrukturnya, apa saja sih yang diurusin di sebuah kota, sampah, perumahan, bangunan, terus karakter kotanya ya, transportasinya, seharusnya bagaimana sebuah kota yang baik, sebuah kota yang manusiawi. Kota Medan ini manusiawi atau tidak? Kalian ini ada kuliah di tempat lain sepertinya ya. Baiklah, kalau tidak ada yang mau nanggapin, saya tadi sudah kasih kesempatan, jadi kalau mengerjakan tugas kalian sudah bisa tepat dengan apa yang diminta ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Namun kalau tidak ada yang mau berdiskusi ya sudah.
tidak usah dimanfaatkan juga nggak masalah. Oke, hari ini kita akan belajar. Ini sharing saya sudah kelihatan. Sudah, Bu. Bu. Teori figure ground, linkage, dan place. Di mata kuliah pertama saya uraikan ini per satu pertemuan. Jadi ketiga teori ini kali ini saya gabungkan menjadi satu. Karena saya lihat teori-teori ini nggak perlu banyak-banyak kalian hafal, tapi lebih banyak kalian gunakan kepada daya analisa. Jadi teori ini nanti bisa kalian perdalam jika butuh banyak sumber di secara online sekarang. Namun nanti lebih kepada praktek kalian di tugas kelompok, bagaimana menerapkan teori-teori ini di dalam perencanaan kota atau di dalam menganalisa kota, khususnya kota Medan. Nah, dalam tiga teori ini adalah teori urban spatial design. Teorinya bersumber dari Trenčík, ahli tata kotanya ya, ahli kotanya, yaitu bagaimana urban kota dan ruang yang ditata dalam desain. Secara grafis di sebelah kanan ini kalian bisa lihat perbedaannya ya, figure ground, linkage, dan place. Jadi gambar ini nanti bisa membantu memahami secara singkat apa itu perbedaan ketiga teori ini setelah paparan yang saya berikan. Pada dasarnya teori place atau lokasi itu bicara nilai-nilai historis, sosial dan kultural yang terbentuk. Kemudian teori linkage itu adalah keterhubungan, perhubungan dan pergerakan. Jadi kalau di gambar ini ada garis putus-putusnya ya. Sedangkan teori place tadi sudah membentuk, nampak bangunan-bangunannya, ini kan hasil manusianya. Sedangkan yang paling mendasar ya figure ground, yaitu analisis hubungan massa bangunan dengan ruang terbuka. Figure ground tadi ya hitam dan putih begini ya, mana jalan, mana massa secara dua dimensi. Nah, yang paling dasar dulu tiga teori figure ground yang paling sederhana ya. Teori figure ground dipahami sebagai hubungan antara bentuk yang dibangun dengan ruang terbuka. Analisa figure ground ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah tekstur dan pola-pola tata ruang perkotaan atau urban fabric, dan mengidentifikasi masalah keteraturan massa atau ruang. Teori figure ground ini mengungkapkan bentuk kolektif perkotaan sebagai kombinasi dari pola solid dan void. Jadi solid dan void ini kata kunci di dalam teori ini ya. Masing-masing lingkungan perkotaan memiliki pola solid, void, existing, dan pendekatan figure ground sebagai pendekatan desain tata ruang itu udah merupakan upaya untuk memanipulasi hubungan solid dan void dengan menambahkan, mengurangi, atau mengubah geometri fisik dari pola-polanya. Nah, ini bisa dilihat ya seperti ini ya figure ground, yang solid itu yang hitam, yang void itu yang putih. Figure ground adalah alat yang baik untuk mengidentifikasi tekstur dan pola tata kota perkotaan dan mengidentifikasi masalah keteraturan massa ruang dan kota. Nah, coba di tugas kelompok kalian itu kalau dilihat dari Google Map ya ada dua versi itu ya, yang nampak secara earth, nampak hijauan pepohonan dan existing bangunannya ya, warna-warna atapnya, ada yang lebih sederhana. Nah, dari situ bisa dilihat
juga pola ini kalau digantikan dalam versi hitam putih, sejauh mana void yang terbentuk, hijauannya berapa luas, masa bangunannya berapa banyak. Jadi bisa terlihat mana yang padat, sekitar seperti ini ya, mana yang eh, agak jarang, kepadatannya rendah. Nah, biasanya yang kepadatan rendah itu yang kualitas lingkungannya baik. Jadi figure ground plan itu merupakan suatu peta hitam putih yang memperhatikan komposisi yang menarik antara ruang luar dan ruang dalam. Jadi figure artinya lahan yang terbangun dan ground itu adalah lahan yang terbuka atau urban void-nya. Jadi sesederhana itu cara menganalisa kota dengan figure ground. Kita uraikan dulu ya dari urban solid. Tadi figure ground terdiri dari dua, yang solid dan yang void. Void ini memiliki elemen, ada yang blok tunggal, seperti ini ya. Ada yang blok yang mendefinisikan dia sisi ya, ada sisi. Dan ada yang blok medan, dia lebih luas. Sisi itu dia seperti ini ya, menghitam terus ada void-nya di pinggir. Dan yang medan lebih luas. Ketiganya adalah elemen konkret yang terlihat secara fisik. Yang tunggal tentunya bersifat individual, yang blok yang mendefinisikan sisi berfungsi sebagai pembatas secara linier. Yang dibentuk bisa jadi beberapa sisi. Nah, kalau yang medan dia dalam skup yang lebih luas. Urban solid dapat berupa monumen publik atau bangunan institusi yang dominan. Monumen publik, saya kasih dulu pertanyaan. Monumen publik di Kecamatan Polonia, siapa yang tugasnya di Polonia apa? Monumen publik atau bangunan institusi yang dominan. Atau blok perkotaan dan konfigurasi bangunan. Siapa di sini yang tugas kelompoknya daerah Kecamatan Polonia? Ada? Bu. Iya, daerah Polonia apa ya di sana yang urban solidnya berupa monumen publik ada? Tahu monumen publik? Kalau Bandara Polonia tuh monumen publik nggak sih, Bu? Bangunan institusi dominan. Bisa ke arah situ ya. Namun kalau dominan blok perkotaan ya. Bisa ya, bisa juga dibilang begitu. Kalau dominan itu bentukannya besar ya, besar dan mendominasi lingkungan sekitarnya. Dominasi itu bisa dari tampak, bisa dari luasan. Nah, kalau secara melihat dari view dari atas ya, dari peta iya mendominasi ya, karena memang bandara daerah landasannya besar ya, ruang landasan pesawatnya. Oke, nah Kecamatan Sunggal, ada nggak monumen publiknya atau bangunan institusi yang dominan? Siapa Kecamatan Sunggal? Nggak ada? Nggak terpikir ya? Coba dicari ya pemikirannya. Misalnya monumen kalau di Medan, apa ya monumen yang di Medan ya? Ya mungkin simpang sip ya, simpang sip, simpang majestik istilahnya. Bentuknya tidak begitu jelas. Nah, begitulah kota Medan. Monumennya nggak begitu menonjol. Lebih kepada bangunan institusi yang dominan seperti Istana Maimun, Masjid Raya ya. Tapi kalau monumen
Kayak Taman Ahmad Yani itu tidak begitu menonjol, tapi ada. Nah, itu nanti tugas arsitek lah menguatkan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, urban void. Dia memberikan kontinuitas fungsional dan visual sehingga tercipta sebuah kota yang terintegrasi di mana arsitektur dan ruang luarnya menyatu dengan erat. Jadi kalau bangunan monumental tapi tidak menyediakan urban void juga tidak begitu berhasil ya. Karena manusia juga butuh jarak pandang ya. Nah, urban void ini dapat berupa ruang serambi masuk, blok di tengah bangunan, jaringan jalan dan square, taman, dan ruang terbuka linier. Saya kasih contoh misalnya Masjid Agung. Tahu Masjid Agung di mana? Tahu. Di mana? Sebelah San. Sebelahnya ya, sebelahan ya. Sebelah pusat perbelanjaan ya, bukan sebelah kantor gubernur ya. Ya, yang diingat pusat perbelanjaan. Dekat antara pusat perbelanjaan Sun Plaza dengan kantor gubernur. Nah, di situ kan void-nya kurang dapat ya. Kita tidak merasakan ruang yang cukup untuk menikmati bangunan itu. Bangunannya sangat monumental, tapi ruang luarnya terlalu kecil. Jadi kesannya sesak itu. Kita nengoknya harus menengadah ke atas gitu. Jadi monumentalnya kurang dapat, padahal dari segi arsitekturnya itu sudah sangat kuat ya. Itu contoh ya, nanti kalian lihat di kecamatan kalian bangunan-bangunan yang bisa dikatakan urban solid, urban void. Nah, tipologi urban solid dan void itu bisa ada beberapa jenis ya. Ini tipe ya, berarti nggak mesti persis sama tapi mendekati. Ada yang pola grid, ini yang daerah Kesawan ya, sering kita lihat polanya seperti ini. Angular itu pertemuan cenderung berbentuk segitiga ya. Ini ada bentuk-bentuk segitiga. Mungkin ini saya tidak ingat ini ada di mana kalau di Medan. Nah, kemudian linier cenderung berbentuk kurva. Ada juga radial konsentrik mengarah kepada memusat ya. Kemudian ada yang aksial, ada sumbunya. Nah, yang seperti ini sumbu misalnya ini yang kuat di daerah alun-alun Jogja ya. Ini sumbu kotanya itu punya sumbu utara dan selatan ya. Merapi dan Laut Selatan. Nah, kalau di Medan itu nyaris kalau saya lihat tidak ada. Mungkin kalian bisa temukan. Kemudian organik ya. Cenderung tidak berbentuk alami ya. Kemudian dapat disimpulkan inti dari figur ground terletak pada manipulasi dan organisasi urban solid dan urban void. Jika keterkaitan antara kedua elemen tersebut lengkap dan dapat dipahami dengan baik, maka jaringan tata ruang itu cenderung berhasil. Jadi kita yang menilai ya. Namun jika hubungan antar urban solid dan urban void tidak seimbang, maka akan menimbulkan lost space, ruang yang hilang. Yang kedua, teorinya adalah teori linkage. Teori ini dipahami sebagai segi dinamika perkotaan yang dianggap sebagai generator ya, penggerak sebuah kota. Analisis linkage dapat digunakan untuk memperhatikan dan menegaskan hubungan-hubungan dan gerakan-gerakan dengan sebuah tata perkotaan. Teori linkage adalah teori yang berawal dari garis yang menghubungkan satu elemen ke elemen lainnya. Teori linkage berkaitan dengan organisasi garis yang menghubungkan bagian kota dengan desain tata ruang datum yang menghubungkan antar bangunan dengan ruang. Garis ini bisa berbentuk jalan, jalur pedestrian, ruang terbuka linier, atau elemen lain yang secara fisik menghubungkan bagian-bagian kota. Jadi lebih bentukan jalan ya, pergerakan jalannya.
Dan jalan ini ada hierarki juga ya. Nah, pendekatan teori linkage ini bisa dilakukan dengan 3 cara, secara visual, dilihat ya. Yang kedua struktural, dan ketiga kolektif. Secara visual, dia berdasarkan polanya ya, ada yang bentuknya garis, 2 tempat, menghubungkan 2 tempat. Mungkin kayak Belawan dengan pusat kota Medan di sekarang ya, di daerah kantor pos ya. Kemudian koridor dibentuk oleh 2 deretan massa yang membentuk ruang. Kemudian sisi yang menghubungkan 2 kawasan dengan 1 massa, mirip dengan elemen garis namun bersifat tidak langsung. Yang keempat, sumbu. Mirip dengan elemen koridor, namun dalam menghubungkan 2 daerah lebih mengutamakan salah satu daerah saja. Lebih berat ke daerah sisi kanan atau kiri. Kemudian irama menghubungkan 2 tempat dengan variasi massa dan ruang. Yang ketiga adalah linkage struktural, yaitu tambahan, sambungan, dan tembusan ya. Tambahan itu melanjutkan pola pembangunan yang sudah ada sebelumnya. Dan sambungan itu memperkenalkan pola baru, ini ada bentukan yang beda dari sebelumnya. Kalau tembusan terdapat 2 atau lebih pola yang sudah ada di sekitarnya, jadi dikombinasi dengan pola sekitarnya, seperti gambar ini. Kemudian linkage kolektif. Ada bentuknya komposisional, komposisi ya. Terdiri dari penyesuaian bangunan individual dan pola abstrak yang terkomposisi pada rencana 2 dimensi. Jadi bentuknya kalau di gambar ini sama, tapi komposisinya diatur. Ada besar, ada kecil, ada memanjang. Kemudian linkage kolektif megaform. Komponen individualnya terintegrasi dalam bidang kerja yang lebih besar pada hierarki dan saling terhubung. Seperti ini ya, ada hierarkinya, ada yang besar, ada yang kecil, dan terhubung. Kemudian group form merupakan hasil akumulasi bertahap dari elemen ruang sepanjang sejarah suatu kota. Dalam tipe group form, ini bukan sesuatu yang dipaksakan tetapi alami, berkembang sebagai bagian integral dari struktur generatif organik. Nah, ini kalau kita lihat dari atas pakai Google Map ya umumnya begini munculnya ya. Karena secara alami begitu terbentuk kota. Yang ketiga adalah teori place. Teori mengenai place ini dipahami dari segi seberapa besar kepentingan tempat-tempat perkotaan yang terbuka terhadap sejarah, budaya, dan sosialisasinya. Analisis place digunakan untuk memberi pengertian mengenai ruang kota melalui tanda kehidupan perkotaannya dan memberikan pengertian mengenai ruang kota secara kontekstual. Pada teori ini ditambahkan kebutuhan manusia dan budaya, sejarah, dan konteks alami. Ruang menurut Trenchik atau teori place menurut Trenchik ini dapat didefinisikan berdasarkan kategori atau tipologi sifat fisik setiap tempat adalah unik, mengambil karakter sekitarnya. Karakter itu wujudnya seperti bentuk, tekstur, warna, dan lebih berwujud asosiasi budaya. Kalau kita anak ini ya pahami, misalnya kalian jalan-jalan ke daerah Medan Kota. Medan Kota itu daerah Medan Mall, Jalan Sutomo, MT Haryono. Coba bandingkan dengan daerah Sunggal atau Kolonia. Bisa kita lihat ada bentuk, tekstur, dan warna yang berbeda. Siapa yang bisa menganalisa apa bedanya? Yang bisa kalian temukan,
ruang kota di daerah Medan Kota dengan Medan Polonia. Tadi Polonia yang sudah nyebut ya ada. Apa perbedaannya? Warnanya beda nggak? Warna apa? Ini di sini mahasiswanya suka jalan-jalan kan? Apa tadi Bu soalnya? Cak diulang. Saya putus-putus, nggak dengar. Perbedaan ruang antara Kecamatan Medan Kota dengan Kecamatan Medan Polonia. Apa perbedaan yang bisa kalian lihat dan rasakan? Mungkin kalau untuk Medan Polonia lebih banyak ruang terbukanya Bu. Daripada untuk Medan Kota fungsinya lebih banyak ke perkantoran dan fungsi kota lainnya. Oke, nah coba diturunkan lebih konkret dari warnanya. Cenderung warna apa itu kalau daerah Polonia? Kalau banyak hijauan, warnanya apa? Kalau Warna yang kami untuk dapat di Polonia kayaknya apa sih? Ntar dulu ya Bu, warna pink ini apa nih? Jasa komersial sama RTH-nya sebanding, Ya, sama banyaknya. ya nggak usah lihat peta. Kalau peta itu kita sudah mudah ya menganalisanya pakai tadi figure ground itu ya. Sekarang saya minta pengamatan kalian secara visual dan rasa. Rasa itu Kalau kami rasa, kenyamanan. kalau di Polonia lebih banyak hijaunya sih Bu. Kalau jalan ya Bu, kalau misalnya jalan naik kereta atau keliling situ lebih banyak area hijaunya. Apalagi perbedaannya? Selain tadi warna, teksturnya ada? Terasa perbedaannya di sana? Tekstur, bentuk massa, ornamen arsitekturnya, wajah-wajah bangunannya, jalannya. Kalau Medan Polonia banyak rumah-rumah yang model kolonial gitu sih Bu. Model kolonial. Jadi seolah-olah bernostalgia ya ke zaman kolonial. Iya Bu. Nah, itu masuk ke rasa kan, feeling manusiawi. Kemudian apalagi yang bisa dirasakan? Udara, ada nggak perasaannya yang berbeda? Sama aja udaranya panas ya? Iya, kayaknya sama aja sih Bu. Soalnya kalau di Polonia jarang macet. Kalau Medan Kota pasti kan kayak ada yang macet-macetnya juga. Jadi kayak sumpek aja. Suara berbeda ya, suara karena macet menimbulkan polusi suara, ada kebisingan yang berbeda. Nah, seperti itu ya teori place ya, lebih kepada aspek manusiawinya. Belum lagi nanti bentuk asosiasi budaya. Ada daerah-daerah, coba lihat di kecamatan mana yang banyak aktivitas budayanya. Aktivitas budaya itu apa? Misalnya, di mana paling banyak tempat kegiatan teater di kota Medan? Tahu teater? Acara musik, seni tari, seni drama, di mana titik-titiknya di Medan? Nah, itu kegiatan budaya. Ada nggak kalian rasakan? Atau nggak pernah ikut kegiatan budaya? Kalau secara trennya istilahnya co-working space. Nah, itu kegiatan budaya itu ya, sosialisasi. Co-working space paling banyak adanya di mana? Bahasa Inggrisnya co-working space ya. Kalau di Medan, aktivitas co-working space itu banyaknya di warkop. Tahu warkop? Warkop kayak kedai kopi gitu ya, kedai kopi Ule Kareng, itu kan nyebar banyak. Nah, itu bentuk-bentuk dari teori place ini. Dan kalau kita analisa, hal-hal seperti itu ada terbentuk tentu ada alasannya dan
perlahan-lahan ya, ada penyebabnya. Nah, disitulah cara kita menganalisanya. Disitulah menariknya kita untuk menganalisa bagaimana place itu terbentuk. Dan kalau sudah bisa dianalisa, tentu bisa digunakan untuk merencanakan. Ya, sense of place. Jadi teori place ini adalah makna yang membentuk suatu sense, rasa, ruang yang berkaitan dengan keunikannya dan karakteristiknya. Sense of place itu berkaitan dengan investasi emosional setiap individu di tempat tersebut. Kalian kalau jalan-jalan keliling kota Medan, nanti coba ya kalian naik bus teman itu, tahu bus teman, mobil bus yang baru itu free ya. Keliling kota Medan masih free, tapi harus pakai e-money, uang online itu ya. Itu free, kalian bisa ngelilingin kota Medan dan merasakan perbedaan ruangnya. Jadi nggak mahal kalau mau belajar kota sebenarnya ya, udah ada fasilitasnya. Coba naik itu bus teman di sekitar kalian, jalan dan lihat, rasakan ruang mana di kota ini yang nyaman atau di mana kalian merasa stres dan di mana kalian merasa senang begitu ya ketika melewatinya. Pasti ada ruang-ruang favoritnya kalau suka jalan-jalan. Nah, oke, itu saja tentang teori arsitektur kota, urban space. Jadi tadi saya sudah latih kalian bagaimana menggunakan teori ini untuk mengamati tugas kelompok kalian. Jadi pilihlah satu daerah yang menarik, bisa kelurahan ataupun spot yang lebih kecil tapi menarik menurut kalian di kelompok. Menarik itu tentunya dengan teori tadi ada linkage-nya, ada figure ground yang menonjol tadi ya, ada solid dan void-nya yang menurut kalian menarik. Kemudian ada teori place di sana, di mana ada suasana atau sense of place-nya yang menonjol. Nah, silakan pilih dan lakukan analisisnya seperti tadi. Kumpulkan buktinya dalam bentuk gambar ya, supaya nampak suasananya. Bahwa di dalam daerah tersebut secara linkage-nya ada, di mana titik linkage-nya, sumbunya di mana tadi kalau pakai visual, dan teori ruangnya seperti apa. Kalau bisa ditemukan 3 teori ini di dalam satu titik spot yang kalian tentukan. Boleh kelurahan ataupun spot terkecil. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bagus, kalau bisa nanti dilanjutkan sampai ujian akhir semesternya. Minggu depan kita akan lebih spesifik ke peraturan-peraturan kota ya, dan bagaimana kota yang baik, perencanaan kota yang baik. Kalau sebelumnya sudah ada gambaran secara teori, kita lebih kepada teori wawasan yang terupdate ya mengenai kota berkelanjutan. Pembangunan kota berkelanjutan. Silakan. Bu mau nanya, berarti tugas kelompok yang kami ini untuk UAS kami berarti semua digabungkan gitu Bu, dari pertama kali tugas kelompok itu ada gitu? Iya, benar. Ya, harus digabungkan. Karena memang ujian saya kan selalu menggabungkan tugas-tugas. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu belajar sistem kebut semalam ya. Begitu besok mau ujian, malamnya kalian hafal. Tapi kalian sudah melakukan proses ujian selama kuliah berjalan. Termasuk kuis-kuis itu ya. Kuis-kuisnya kan nanti berulang di ujian akhir semester. Soalnya itu juga. Kemudian Bu, untuk tugas kelompok yang terakhir itu berarti dikumpul di pertemuan 11 kemarin, kan yang tata guna lahan kecamatan. Setahu saya, seingat saya tidak buat tanggal pengumpulan ya. Jadi kalian bisa perbaiki lagi nanti di UAS kalau sudah dikumpulkan. Jadi pengumpulan itu hanya untuk membuat kalian punya progres dalam pelaksanaan tugasnya.
Jadi kalau tidak ada yang dikumpul di sana, maka saya melihat tidak dikerjakan progresnya. Kalau UAS ya nilainya di UAS, kalau di e-learning pertemuan 11 yaitu masuk ke nilai tugas. Bisa dipahami? Bisa, Bu? Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, tanggapan? Bu, mau bertanya lagi? Silakan. Maaf sebelumnya karena terlambat bertanya untuk tugas kelompok yang sebelumnya. Kan yang di tugas kelompok sebelumnya itu kan untuk analisa kecamatan. Iya. Dicari kesalahan gitu kan. Maksudnya penyimpangan. Berarti penyimpangan yang dimaksud itu yang gimana ya, Bu? Nah, saya ambil contoh ya, Polonia. Kalian yang ngerjain Medan Polonia siapa tadi? Saya. Gebrina. Udah dilihat nggak? Ada nggak perbedaan di sana Polonia dengan kondisinya yang sekarang? Lihat aja di Google Map perbandingan RT RW itu dengan peta yang kondisinya sekarang. Ada nggak perbedaannya? Kalau misalnya kayak misal di RT RW itu seharusnya di lingkungan itu ada penghijauan, terus dilihat Google Map ternyata udah jadi rumah gitu, Bu. Iya. Yang paling jelas itu di daerah Polonia karena besar ya. Jadi dulunya daerah Polonia itu direncanakan menjadi CBD, Central Business District, pusat bisnis Kota Medan. Kalau bandara dipindah ke Kuala Namo. Dulu kan bandara Medan di Polonia ya. Namun itu bandara itu udah punya Kota Medan, cuman tidak dikuasai Medan. Nah, lihat aja nanti di situ, kalau di perencanaan kotanya itu ada sebuah bundaran besar ya. Iya, Bu. Posisinya itu sekarang di landasan pacu bandara itu. Jadi dalam perancangannya landasan pacu itu tetap dibiarkan begitu saja jadi pusat kota. Karena untuk menghancurkan landasan pacu itu biayanya sangat besar. Jadi dibuat seperti jalan besar jadi pusat atau pathway gitu ya, pathway kalau di dalam teori kotanya. Ada jalan jalur besar di situ yang hierarkis. Coba saya buka ya biar kita lihat. Jadi di Medan itu banyak penyelewengan-penyelewengan RT RW-nya ya, yang itu tidak disadari. Jadi siapa yang bisa menyadarkan itu ya mahasiswanya lah, belajar dulu ya cara menengoknya ya, melihatnya. Dan kenapa itu bisa berubah? Kalian kalau kebetulan 3 hari ini ada musrembang, musyawarah rencana pembangunan musrembang, iya musyawarah pembangunan. Jadi masyarakat itu bisa memberikan masukan untuk pembangunan kota Medan ya. Itu acaranya di mana tadi saya tengok. Santika. Kalau kalian tidak diundang bisa aja datang melihat sendiri bagaimana perencanaan kota secara detail Medan 5 tahun ke depan. Mereka menerima masukan secara langsung dari masyarakat. Biasanya diwakili oleh organisasi ya, tapi kalian juga boleh masuk itu harusnya, nggak begitu ketat kok untuk berbicara di dalam forum.
dan bisa mendengarkan paparan dari dinas-dinas terkait. Semua dinas itu akan presentasi, kayak kalian presentasi tugas. Kemudian boleh ditanya, sebenarnya mau kemana ini jalur sampah kita, parit kita, pembangunan heritage-nya, terus pembangunan penataan IMB-nya itu bisa ditanya. Tunggu ya, saya mencari link yang saya berikan itu. Ada yang masih ingat? Tugas. Iya, bentar. Jadi main-main nanti ke Santika, lihat bagaimana kota kalian sedang direncanakan dan menerima masukan dari masyarakat secara langsung. Saya biasanya datang di sana terus ngasih masukan, walaupun soal diterima atau tidaknya urusan lain ya, tapi kita menunjukkan bahwa kita adalah pemilik kota dan jangan macam-macam. Merancang kota kita ini harus benar-benar untuk manusia, jangan cuma buat bangunan. Jadi kalau kalian memperhatikan bentuk parit kota Medan yang sekarang itu tertutup, itu sudah direncanakan 5 tahun yang lalu. Dan sudah dipresentasikan. Kenapa tertutup ya? Nah, kemudian akibatnya tertutup ya, air kan mengalirnya ke parit harusnya ya, tapi dia jadinya ke jalan dulu. Airnya di jalan dulu ngalir baru ke parit. Nah, ini sudah saya temukan. Nah, kalau air itu sudah di jalan ya, jalannya juga mudah rusak. Aspal itu musuhnya air. Jadi kalau mudah rusak ya bolak-baliklah pengerjaan aspal jalan kita. Nah, ini Polonia. Sudah? Bisa lihat ya Polonia ya? Semua bisa lihat ya. Kita lihat Google Map Medan Polonia. Di pekerjaannya kalian bisa googling aja ya, tapi untuk merasakan ruang perlulah kalian jalan-jalan. Di kamar aja juga sumpek ya. Dan Polonia. Nah, ini pakai Google Map ya. Enaknya pakai Google Earth, bisa langsung di gambarnya langsung satu kecamatan. Oke, kita lihat aja ya dengan searchingnya. Nah, ini Polonia ya. Landasan pacunya ini. Mana ngelihat ininya? Internet saya lagi nggak bagus nih. Ini Jalan Adi Sucipto. Oke, jalan. Kalau mau masuk bandara Patimura, ya, Simpang 4. Imam Bonjol. Masuk Imam Bonjol kita ke bandara.
Bandara Polonia ya, baru masuk ke bandaranya. Nah, ini landasan pacunya. Bisa kelihatan ya. Oke, nah kalian bandingkan dengan perencanaan Kota Medan. Nah, ini coba lihat, bulatan ini ada nggak di sini? Bentuk pola jalan ini sudah terbentuk tidak? Dan perhatikan lagi jalur sungainya ya. Jadi sekitar tahun 2015 isunya itu ada pelurusan kota Sungai Deli. Coba lihat, ada nggak di sini jalur sungai yang berbeda dari RT RW dengan kondisi yang sekarang? Kalau sungai sudah diluruskan, itu dampaknya banyak ya. Dan kemungkinan kenapa rentan dan semakin sering banjir Kota Medan ya karena Sungai Deli itu diluruskan. Diperkecil, terus diluruskan. Sempat juga mau bikin tol di atas sungai. Oke, nah biasanya perubahan fungsi lahan itu adanya di daerah-daerah hijauan, jalur hijau, daerah sungai. Jadi perubahan itu coba kalian lihat di situ lah yang paling mudah. Kenapa? Karena daerah hijauan itu biasanya pengawasan pemerintahnya rendah dan banyak korupsi di situ ya. Perubahan alih fungsi lahannya justru di situ. Karena nggak ada banyak yang punya tanah, kan pasti nggak ada yang punya tanah dekat sungai, jarang. Karena ada garis sempadan sungai. Jadi seringnya penyelewengan atau pengalihan fungsi ruang itu adanya daerah-daerah situ, daerah-daerah hijauan, pertanian yang luas-luas ya, kemudian berubah fungsi. Bisa dipahami caranya? Jadi kalian bisa bandingkan gambar ini, kemudian disandingkan di sebelahnya gambar realnya. Pada satu titik kalian bisa ambil misalnya satu kelurahan, posisi jalan dan ininya di mana. Di mana perubahan tata ruang itu. Minimal 1 atau 2 lah ya. Yang penting kalian dapat masalahnya di mana, ada perubahan atau tidak. Jadi prinsipnya walaupun kita melakukan rencana tata ruang kota, seringkali terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu biasanya karena arsiteknya nggak paham aturan. Kadang masyarakat wajar ya mereka nggak paham ya tata ruang lahan. Tapi kalau arsitek dia memang belajar tata ruang kota di perkuliahan. Jadi tugasnya arsitek sejak awal ketika diminta oleh klien untuk mendesain, dia sudah menjelaskan, Pak, di sini KDB-nya sekian, KLB-nya sekian, fungsi bangunan yang bisa dibangun di sini hanya perumahan, nggak boleh pabrik. Kalau si klien yang ngotot, baru itu urusan dialah sama hukum ya. Tapi si arsitek harus punya integritas untuk menjelaskan hal itu. Kalau pada level berikutnya ya menolak proyek ya. Ada arsitek-arsitek yang berani dia tidak mau terima walaupun fee-nya untuk menggambar pabrik itu kan biasanya besar ya. Nah, seperti itu gambarannya. Tapi sebelum sampai ke sana, kalian harus paham tuh cara menggunakan perencanaan kota, bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan bisa melihat bagaimana sebaiknya sebuah kota jadi dengan teori-teori arsitektur kota. Sampai di sini ada lagi yang mau nanggapi? Cukup jelas? Oke, kayaknya waktu kita sudah cukup ya. Semangat belajar ya. Jangan lupa untuk
hati-hati dalam pengerjaan kuis dan juga kerja kelompoknya, karena tugas ujian akhir semester adalah bagian dari tugas kelompok ya. Saya ingin kalian lebih banyak berinteraksi dengan tugas kelompok karena biar sehat secara mental juga ya. COVID ini membuat kita sulit bersosialisasi dan bekerja sama. Namun dengan penugasan mau nggak mau kalian harus bekerja sama. Dan jangan biasakan mengerjakan tugas walaupun tugas kelompok dikerjakan sendiri ya. Ada hal-hal yang ketika kita diskusikan itu muncul ide-ide baru. Pemikiran baru ya, sudut pandang baru. Di situ yang ingin didapatkan di dalam tugas kelompok. Di dalam arsitektur kota juga sebenarnya seperti itu juga kerjanya, bukan kerja satu orang, kerja berbagai lintas disiplin ilmu. Saya ingin lihat dulu sebelum ditutup, lihat wajah kalian dulu semua. Masih hadir di sini semua? Nah, Fajar Sembiring, kamu gondrong sekali ya. Oke, saya tadi yang nggak muncul Fajar ya. Terus Dharma tadi udah muncul, Fajar. Dharma? Nggak ada. Udah, Bu. Mana dirimu? Saya belum lihat. Ini, Bu. Oke, Dharma hadir. Kiranda mana? Belum ada Kiranda. Vicky Usmandi. Kayaknya tadi. Ada, Bu. Iya. Ada, Bu. Oke. Kiranda belum ada ya. Oke, saya screenshot sebentar ya. Coba senyum dulu semuanya. Nah, ini Kiranda. Mana nih Kiranda? Saya mau kenal orangnya. Kiranda. Susah ya kalau internetnya ini ya, ngadet ya. Oke, sudah. Yang jelas tadi saya sudah melihat kehadirannya ya, si Kiranda. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. 3 pertemuan ke-13, 14, 15, 2 materi lagi. Dan semua itu akan terhubung ke tugas kelompok yang akan jadi ujian akhir semester. Jadi dicicil ya tugas kelompoknya ya. Nanti di UAS nanti lebih kepada presentasi hasil tugas kelompok kalian. Oh, Kiranda ini laki-laki ya? Saya kira kamu perempuan. Oke, saya sudah sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.